Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ICT Literasi yang beranggotakan Adik Serlinda Sari, Jovanka Maista Putri, dan Imam Sugiarto yang mengangkat judul tentang inovasi transportasi dengan pelayanan publik kini telah menjadi isu utama dalam meningkatkan pembangunan di kota-kota besar dan menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Inovasi-inovasi dalam pelayanan publik di sektor transportasi sangat diperlukan guna merespon efektivitas perubahan dan kebutuhan serta mengkapitalisasikan ICT secara penuh untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam pelaksanaan pelayanan kepada pengguna. Pemerintah perlahan membangun sistem integrasi angkutan umum di daerahnya, dan trigger awalnya di Provinsi DKI Jakarta yang diberi nama OKO Trip. Di Surabaya saat ini ada Surabaya Bus, dan di Jabodetabek APTB Trans yang terintegrasi di Transjakarta. Integrasi moda transportasi umum merupakan kombinasi dua atau lebih moda transportasi umum guna mewujudkan pelayanan transportasi umum yang optimal dan merupakan sasaran utama pengembangan sistem transportasi nasional yang ditujukan untuk memberikan jaminan keselamatan dan keamanan transportasi, keteraturan, kelancaran, kecepatan, kemudahan pencapaian, ketepatan waktu, kenyamanan, ketertiban, keterjangkauan tarif, dan tingkat polusi yang rendah dalam satu kesatuan jaringan transportasi publik tanpa terlalu membebani masyarakat, namun tetap memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal. Integrasi yang dilakukan di beberapa daerah, pada bulan Oktober 2018, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan program integrasi angkutan umum dengan menggunakan OKO Trip. Integrasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ada berbagai perencanaan, diantaranya pengaturan trayek angkutan dengan mengubah jalur trayek pada angkutan kota jenis oplet dan bus kota. Di Yogyakarta, bus perkotaan telah berganti menjadi Trans Jogja dan bekas trayeknya dipakai Trans Jogja beserta segala fasilitasnya. Ada juga kartu berlangganan Trans Jogja untuk pelajar berupa Smart Card. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Mbak Jovanka. Yang selanjutnya ini adalah Media Jaya pada tahun 2020, yaitu pertumbuhan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan mobilitas penduduk yang terus menyebabkan kebutuhan akan sarana transportasi menjadi meningkat pula. Namun transportasi yang tersedia seringkali tidak layak sebagai sarana kepentingan publik. Kegagalan sistem transportasi ini dapat berakibat kerugian bagi para penggunanya dan berkurangnya minat terhadap angkutan publik sehingga berdampak beralihnya pengguna transportasi umum ke kendaraan pribadi yang menimbulkan konsekuensi masalah kemacetan. Untuk mengantisipasi masalah yang disebutkan sebelumnya, diperlukan suatu manajemen transportasi dengan persiapan yang matang, kinerja yang baik melalui penyediaan fasilitas dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pengguna, serta evaluasi yang terus dilakukan. Media Jaya 2020, langkah-langkah mengatasi kemacetan, Jakarta akan terus dilakukan secara terpadu dalam lingkup Jabodetabek, sebagaimana wilayah teraklomerasi. Langkah-langkah yang akan dilakukan semua telah diamankan dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek atau biasa disebut dengan RITJ sampai dengan tahun 2029 nanti. Kondisi di Kota Yogyakarta saat ini, pengguna teknologi ITS belum dapat terpenuhi sebab telah dan sedang terus dibangun jaringan penduduknya, yaitu Area Traffic Control System atau ATCS. Namun ke depannya tentunya pengguna ITS merupakan hal yang harus dilakukan demi memenuhi kebutuhan transportasi yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam metode penelitian kali ini, kami mengambil studi ini melalui penelitian
kawasan perkotaan Jabodetabek dan Surabaya, namun lebih terpusat pada wilayah DKI Jakarta selama November 2021. Penelitian ini menggunakan metode MIC method atau yang dicetuskan oleh Creswell tahun 2009 dengan strategi concurrent mix methods. Pengumpulan data primer dengan metode survei lokasi dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 7 November 2021 dengan cara menaiki mode transportasi tersebut, mencari tahu rute atau koridor, dan melakukan wawancara pada pegawai transportasi tersebut. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari hasil pengamatan, diskusi, dan analisis dokumen, sedangkan untuk data kuantitatif didapatkan dari survei lapangan, dokumen, laporan, dan studi yang terdahulu. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Imam. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih, kawan-kawan. Selanjutnya adalah dalam pembahasan integrasi transportasi publik merupakan salah satu bentuk manajemen sistem transportasi publik yang mengkombinasikan dua atau lebih moda transportasi publik guna mewujudkan pelayanan transportasi publik yang optimal. Karena sistem transportasi publik sendiri pada dasarnya diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi semua pergerakan penumpang dengan cara mengatur setiap komponen dalam proses transportasi. Data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada tahun 2015 menunjukkan kebutuhan perjalanan per hari dengan angkutan umum dari Bodetabek ke Jakarta dan sebaliknya makin meningkat. Pada tahun 2002 misalnya tercatat 7,3 juta perjalanan per hari, tahun 2010 diperkirakan menjadi 9,9 juta perjalanan per hari, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 13 juta perjalanan setiap hari. Perjalanan Bogor, Depok, Jakarta, dan sebaliknya pada tahun 2020 diperkirakan melesat menjadi 1.148.528. Perjalanan Bekasi, Jakarta, dan sebaliknya cenderung lebih rendah dan diprediksi di tahun 2020 mencapai 940.834. Angka-angka prediksi ini masuk akal karena pertumbuhan kawasan perumahan baru ke arah Tangerang dan Banten juga masih ke arah Depok dan Bogor. Pembahasan kali ini adalah macam-macam sistem moda transportasi yang sudah terintegrasi yang ada di Jakarta ialah KRL Komuter Lain, Moda Raya Terpadu atau MRT, Lintas Raya Terpadu atau LRT, dan Transjakarta hingga Jaklingko. Dalam penyediaan sarana transportasi juga perlu diperhatikan kualitas layanan, terutama keselamatan. Ada 3 integrasi yang dilakukan, yaitu integrasi payment, integrasi fisik, dan integrasi manajemen pengembangan transportasi. Kesimpulan, transportasi umum di DKI Jakarta saat ini memang belum mencapai potensi maksimal dalam hal integrasi. Namun jika dilihat dari perkembangannya, hanya masalah waktu saja untuk mencapai potensi maksimalnya. Beberapa contoh mengenai yang belum terpenuhi seperti cakupan wilayah, jam operasional, dan kapasitas yang terus dihantui kepadatan penduduk yang meningkat. Hal-hal dalam operasional transportasi umum terintegrasi yang kerap kali terkendala teknis kecil namun tak kunjung henti juga sebaiknya dapat diminimalisir di kemudian hari. Secara umum, semua bentuk transportasi terintegrasi yang ada sangatlah membantu penggunaan saat ini. Demikian hasil paparan kami atas nama semua kelompok, Jovanka Mayesta Putri, Sherlinda Sari, saya Imam Sugiarto, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.